Shalom, Assalamualaikum. Izin perkenalkan, nama saya Giston Kwak, dan puji Tuhan saya berkuliah di Jawa Timur, dan asal kampus saya di UKK Universitas Kahuripan Kediri, dan prodi saya PCKR Fakultas Pendidikan Jasmani, Keolahragaan dan Rekreasi, dan dengan NIM saya 25 10 70 12. Dan saya di sini akan membuat video, yaitu salah satu mata kuliah Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan yang berjudul Ketahanan Nasional. Jadi saya di sini akan membahas sesuai judul, tetapi saya di sini akan mengambil salah satu judul, yaitu Ketahanan Nasional di Indonesia pada waktu fenomena nyata yang terjadi COVID-19. Jadi pandemi pada waktu COVID-19 merupakan ancaman keamanan non-tradisional yang menguji ketahanan nasional Indonesia secara holistik, mencakup aspek kesehatan, ekonomi, sosial, dan politik. Respon terhadap pandemi ini melibatkan kerjasama internasional yang erat, menunjukkan keterkaitan antara pertahanan internasional dan ketahanan nasional. Kemudian pengertian daripada ketahanan nasional di Indonesia atau contohnya di negara lain. Jadi ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi segala ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kemudian yang membayangkan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. Dalam konteks pandemi, ketahanan nasional berfungsi pada kemampuan negara untuk melindungi masyarakat dan perekonomian dari krisis kesehatan global. Dan latar belakang daripada ketahanan nasional pada waktu COVID-19, yaitu COVID-19 menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, terutama di Indonesia juga, dan memaksa setiap negara untuk merespon krisis kesehatan yang belum pernah terjadi pada tahun sebelumnya. Dan dampak multidimensi, yaitu pandemi tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga melumpuhkan ekonomi, mengubah tatanan sosial, dan memicu nasionalisme yang menguat serta persaingan global dalam produksi vaksin. Kemudian yang kedua, keterbatasan nasional, yaitu tidak ada satu negara pun yang dapat mengatasi pandemi sendirian. Hal ini menyoroti perlunya kerjasama lintas batas dan kolaborasi internasional untuk berbagi sumber daya, data, dan keahlian.
tujuan daripada ketahanan nasional. Contohnya pada waktu COVID-19, pada waktu 2019. Tujuan yang pertama, melindungi kedaulatan negara, yaitu menjaga keselamatan segenap bangsa dari ancaman biologis dan dampak turunannya. Yang kedua, menjamin kelangsungan hidup bangsa, yaitu memastikan fungsi dan proses utama sistem kesehatan dan ekonomi tetap berjalan di tengah tekanan atau di tengah pada waktu COVID-19. Yang ketiga, mempercepat penanganan krisis, yaitu memanfaatkan kerjasama dengan organisasi lain seperti WHO dan negara sahabat untuk memfasilitas bantuan kemanusiaan dan pertukaran pengalaman. Yang keempat, membangun kembali ekonomi, yaitu menggunakan diplomasi dan kemitraan internasional untuk membangkitkan kembali perekonomian pasca pandemi atau menolong untuk pada waktu pandemi 2019. Dan manfaat ketahanan nasional, contohnya pada waktu COVID-19. Dan di sini ada beberapa manfaat, yaitu peningkatan kapasitas kesehatan, yaitu memperkuat sarana prasarana fasilitas kesehatan dan SDM, sumber daya manusia kesehatan melalui bantuan dan pelatihan bersama. Yang kedua, ketangguhan sistemik, yaitu kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat, memperkuat ketahanan sistem kesehatan secara keseluruhannya. Kemudian yang ketiga, penguatan diplomasi. Contohnya, Indonesia menunjukkan komitmennya dalam mengatasi masalah global yang meningkatkan posisi tawar dan kepercayaan internasional. Kemudian yang keempat, respon lebih cepat dan efektif, yaitu akses terhadap informasi global, vaksin, dan alat kesehatan darurat memungkinkan respon krisis yang lebih terkoordinasi dan berbasis data ilmiah yang jelas. Kemudian saya akan semua ini menyimpulkan bahwa fenomena nyata pandemi COVID-19 telah membuktikan bahwa ketahanan nasional Indonesia tidak dapat dipandang hanya dari aspek militer, melainkan ancaman non-tradisional memerlukan pendekatan holistik dan komprehensif yang melibatkan seluruh elemen bangsa dan kerjasama internasional, dan juga pertahanan internasional melalui diplomasi kesehatan dan kerjasama multilateral berfungsi sebagai pilar penting untuk memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi krisis global. Sekian dari saya, apa yang saya menyampaikan melalui YouTube saya ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum.